Belum, perkenalkan nama saya Kapli Dama, nomor induk mahasiswa D18 212 008, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang PLTA untuk memenuhi mata kuliah Renewable Energy dari Bapak dosen Jamie Charles Kewas, STMT. Baiklah, sebelum kita masuk dalam materi PLTA, karena listrik ini banyak bagian-bagiannya ya, ada PLTA, PLTU, dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk dalam materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan siapa toko yang menemukan arus listrik. Jadi dua toko ini merupakan penemu arus listrik. Jadi yang pertama itu penemu arus AC, yaitu Nicholas Tesla. Jadi Nicholas Tesla ini merupakan toko penemu arus AC pada tahun 1856 sampai 1943. Dan toko yang kedua yaitu penemu arus DC, yaitu Thomas Alva Edison pada tahun 1847 sampai 1931. Ya, seperti yang kita ketahui, pada kedua toko ini merupakan toko yang paling berperan aktif di dunia sekarang, karena jika tanpa mereka kita tidak menikmati listrik seperti listrik PLN maupun yang kita gunakan di motor-motor kita yang dalam bentuk baterai. Di sini kita masuk dalam materi, yaitu PLTA. Jadi PLTA ini merupakan pembangkit listrik tenaga air. Sebelum kita lebih jauh mengenal PLTA ini, sebelumnya kita mengenal apa sih itu PLTA. Jadi PLTA atau pembangkit listrik tenaga air merupakan salah satu pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berupa air. Jadi dia ini dibantu dari energi potensial, energi kinetik, dan menjadi energi listrik. Oke, selanjutnya kita masuk dalam bagian-bagian utama PLTA. Jadi bagian-bagian utama PLTA itu ada bendungan, turbin, generator, transformator, dan jalur transmisi. Pertama kita masuk dalam bagian utama, yaitu bagian utama PLTA, yaitu bendungan. Jadi bendungan ini berfungsi untuk menaikkan permukaan air sungai untuk menciptakan tinggi jatuhnya air. Kita akan masuk dalam komponen yang kedua, yaitu turbin. Jadi turbin ini berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Jadi dari air memukul sudu-sudu dari turbin sehingga turbin itu berputar. Jadi dari energi potensial itu menjadi energi mekanik. Jadi energi mekanik ini yang berfungsi untuk memukul sudu-sudu dari turbin tersebut sehingga turbin itu berputar. Oke, baik, yang ketiga yaitu generator. Jadi generator ini dihubungkan ke bantuan poros gearbox. Jadi dihubungkan ke turbin dengan bantuan gearbox. Jadi dari gearbox itu dimanfaatkan putaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus AC. Jadi generator ini berfungsi untuk menghasilkan arus AC. Dan komponen yang keempat itu transformator. Jadi transformator di sini berfungsi untuk mentransmisikan dan mengubah energi dari ukuran satu ke ukuran yang lainnya. Transformator yang digunakan adalah transformator step up karena digunakan untuk mengubah energi yang dihasilkan generator menjadi energi yang lebih besar ukurannya. Yang kelima yaitu komponen yang kelima yaitu jalur transmisi. Jadi jalur transmisi di sini berfungsi untuk mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju konsumen listrik lainnya, itu rumah-rumah dan pusat industri lainnya. Berikutnya kita masuk dalam prinsip kerja dari PLTA. Jadi prinsip kerja PLTA itu, pada prinsip PLTA mengelola energi potensial air diubah menjadi energi kinetis dengan adanya head atau kepala, lalu energi kinetis ini berubah menjadi energi mekanis dengan adanya aliran air yang menggerakkan turbin, lalu energi mekanis ini berubah menjadi energi listrik
melalui putaran rotor pada generator jumlah energi listrik yang bisa dibangkitkan dengan sumber daya air tergantung pada dua hal, yaitu jarak tinggi air dan berapa besar jumlah air yang mengalir. Ini kita akan membahas dengan kelebihan dan kekurangan dari PLTA. Jadi kelebihan dari PLTA itu yang pertama yaitu respon PLTA yang dapat dengan cepat menyesuaikan bebas, dan yang kedua kapasitas output dari PLTA relatif besar dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan lainnya, dan yang ketiga yaitu memiliki umur yang cukup panjang antara 50 sampai 100 tahun. Baru yang keempat itu bendungan yang digunakan sekaligus digunakan untuk kegiatan lain, dan yang kelima bebas emisi karbon, dan yang keenam yaitu tidak menyebabkan polusi gas rumah kaca. Kekurangan dari PLTA yaitu membutuhkan investasi yang cukup besar, butuh lahan luas untuk membuat pusat listrik dengan kapasitas yang besar, mengganggu ekosistem sungai, danau akibat dibangunnya bendungan. Jadi itulah kekurangan dan kelebihan dari PLTA. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam analisis pembentukan PLTA. Jadi analisis ini merupakan pembentukan PLTA mulai dari awal hingga kelar pembentukan ini. Baiklah, kita akan simak videonya. Inilah videonya sebagai berikut.